Saudara, data ini clear valid. Tinggal pertemukan saja dengan Bu Sri Mulyani. Ada yang sudah kena sanksi, ada yang kena penjara, ada yang dalam hal ini diturunkan pangkat. Adanya surat PPATK di mana ada angka 300 triliun. Kami belum menerima. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah menjadi diskursus publik. Yang menarik ada perbedaan data antara Menko Polhukam dan Menteri Keuangan. Menko Polhukam mengatakan bahwa transaksi janggal di Kementerian Keuangan ini mencapai 35 triliun rupiah. Tapi beda halnya yang disampaikan oleh Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa transaksi janggal tersebut senilai 3,3 triliun rupiah. Mengapa ada perbedaan data antara Menko Polhukam dan Menteri Keuangan? Ada apa di balik ini? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah menyampaikan. Kenapa saya bicara kepada saudara, kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Ya, akan saya sampaikan, mendahului berita hoax. Ini yang saya sampaikan ini tidak hoax, ada datanya.
saya juga bisa punya informasi yang sama dengan ada semuanya being together secara Trump. Itu saya tanya kepada Pak Iwan cara mengdeteksi gimana, datanya seperti apa, karena dalam surat yang disampaikan ke saya yang di dalam hal ini ada lampirannya 3 sama alamat, nggak ada satupun akal. Respon Menteri